Baru. Ini sekarang dipakai buat apa? Ini yang di atas gedung pertemuan aula, kemudian yang di bawah itu ruko-ruko disewakan. Disewakan. Ya. Bayar berapa? Sesuai ini perda kemarin 1 juta ya Pak Reza. Mana Kak Balai, Pak Reza? Bayar berapa dia? 1 juta per bulan sesuai perda. Hah, 1 juta per bulan? 1 juta per bulan. Sesuai perda, Bu. Dikit amat. Iya, makanya harus direvisi perda. Mereka punya omset berapa masing-masing 1 bulan? Ada yang sebagian dibuat kantor, ada yang sebagian dibuat usaha. Kantor koperasi yang ada di dalam aktivitasnya di sini. Berapa luasan tanahnya? Luasan tanah yang saya mapping itu di 1,1 hektar, Bu. Total semua? Total semua. Itu ada regulasinya, nelayan tidak boleh jadi lagi. Karena kita sudah bayar 1 tahun, pada saat keluar sipil lagi harus bayar lagi. Cuma nelayan bayar. Bentar, sabar, jawab dulu. Perizinan bagaimana itu? Kenapa bisa kapal-kapal tidak ada perizinan? Perizinan untuk kita di daerah itu sudah dibebaskan untuk ke kapal-kapal daerah. Demikian pula halnya kapal-kapal besar yang kapasitasnya di atas 30 gt, izin terkait dengan dokumen juga sudah dibebaskan. Tidak perlu izin? Tidak perlu izin, dokumennya tetap ada, tapi biayanya telah dibebaskan. Ya, tapi izinnya ada enggak? Ada izin. Nggak pakai biaya? Nggak pakai biaya. Kalau sebelum penerapan pasca tangkap, dulu untuk satu kapal kelengkapan dokumennya itu kita nilai-nilai di atas 30 gt bisa menghabiskan sampai 80 juta. Anggaplah Cakalang tuh jual 20.000 ya, contoh ya. Cakalang jual 20.000, PNBP yang dibayarkan berapa? 9.500. Hampir 50%? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih Pak Wagub sudah mendampingi. Jadi hari ini kita mau berdiskusi. Saya mau mendengar semua permasalahan yang sedang dihadapi dan apa solusi usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk kami Pemprov sebagai pengambil kebijakan bisa menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk bisa meningkatkan pendapatan dan nilai tukar dari para petani dan para penjual ikan. Saya memberikan waktu dan kesempatan masing-masing kelompok boleh berbicara singkat padat jelas. Langsung aja ke inti permasalahannya. Mike silahkan panitia, terima kasih. Saya tadi sampaikan bahwa kendala yang terjadi. Saya melihat di tahun 2025 saya lebih perkembangan ini bahwa hasil produksi yang berkali kepala balai dan bumi kurang lebih di atas 2.000. Hampir 1 miliar. Feedback yang ini apa? Yang kedua, pelayanan itu poster yang diceritakan kemarin pernah terjadi itu ada rehab. Terjadi pelayanan ini terjadi overproduksi, ibu. Overproduksi saya melihat kapal itu kurang lebih hampir 3 hari tidak menemukan ikan. Justru karena itu saya memohon kepada Ibu Gubernur dan waktu beserta sekretaris dan kepala dinas perikanan provinsi Utara, kiranya daerah-daerah ini diperlukan akan ditempatkan poster. Oke. Terima kasih Pak. Saya catat ya. Jelasin ya, apa pekerjaannya apa? Nelayan punya kapal berapa GT gitu ya. Langsung aja, nggak usah yang terhormat lagi. Langsung aja intinya. Begini, kami nelayan juga persoalan sekali. Bukan berarti bahwa ini nelayan bicara nelayan sendiri bicara banyak kesalahan, mereka sangat meninjau banyak persoalan pokok. Kan pokok ini kan kita kan tetap bayar fee, izinnya dari provinsi kalau sebenarnya kita sendiri. Maka otomatis, oke lah kita tahu mereka juga berusaha, kita juga berusaha. Tetapi minimal standar harganya itu fee-nya itu kan terlalu tinggi. Dalam prosesnya 10%, potoknya tinggal 5%, kan bisa sekali apa namanya? Siapa yang kasih fee ini? Ya, keduanya romponnya itu sendiri dan mereka punya rompon. Rompon ini siapa yang punya? Pemprov? Perusahaan yang lain bukan Pemprov. Oh, swasta. Ya, pada saat itu tuh Pemprov udah pikat, tapi kan tidak ada pengawasan dalam arti tidak ada orang yang jaga rompon atau rompon itu putus. Sampai sekarang tidak ada romponnya Pemprov. Yang sekarang perusahaan kecil atau perusahaan besar punya. Yang dari atas 12 miliar itu adalah perusahaan besar dari 12 miliar adalah perusahaan yang ada di utang di utang. Itu yang jadi persoalan pertama. Yang kedua. Bentar, fee-nya itu berapa persen? 10%. 10% dari kalau dia satu ton, maka otomatis banyak amat. Oh, bikin regulasi, cek daerah lain bagaimana. Oke, lanjut. Apa namanya? Jadi tadi yang disampaikan tadi. Kalau sebenarnya kapal yang 37 GT saya juga bertanya dulu. Yang kapal yang 37 GT ini kan tidak dapat BPS sendiri.
Jadi persoalan sekarang, kita kan bayar BNPB, bayar ke negara, kan kita bayar ke negara, negara yang bayar ke negara, kita bayar ke negara. Oh, kita kan tidak lari dari regulasi yang ada, kita tidak akan lari dari apa namanya izin provinsi, izin pusat. Kita tetap ada izin pusat minimal BNPB harus turun. Kan seperti itu, supaya akan kita punya kos keluarga sedikit. Kalau tidak kita rugi, kami mungkin sekali, tapi kami paksa karena kita bersama di sini. Jadi sehingga aku bahwa kita kali itu coba. Jadi maksudnya Bapak mau turunin GT-nya atau? Dia income minatnya berbeda dari pemerintah pusat. Dia punya standar, dia dengan apa yang 30 juta tidak sesuai dengan standar. Kalau kita enggak, tidak sesuai. Karena kita standarkan kapal itu di antara kapal 30 juta kapal yang paling terkecil. Entah persoalannya seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi minimal dengan adanya kita yang besar ini, kita juga merasa tertekan kalau Bapak tidak bisa dapat BBM subsidi. Iya, karena Berarti GT-nya Bapak harus diturunkan. iya, tapi minimal kita tidak lari dari edukasinya mereka. Kita tidak akan banyak BNPB tadi. Iya, walaupun beli BBM subsidi pun tetap bayar pajak BBM. Iya. Hanya sekarang kapal Bapak kalau speknya di atas 30 ton, bahkan 30 ton pun sudah tidak boleh ya. Harus 29 ton yang boleh memakai BBM subsidi. Aturan dari pemerintah pusatnya begitu. Sampai 30 atau di bawah 30? Oh, sampai 30, ya. Ya kita mau tuh hanya 30 aja standarnya. Iya, berarti yang 37 tonnya harus direvisi. Ya. Gitu ya. Ya bukan kami nelayan itu harus begitu kami tidak tangan tidak menyampai ke kementerian. Ya. Kami mohon kepada ibu kemudian kami nelayan dan nelayan orang lain yang menjadi kapal yang terjadi di tempat itu. Oke. Itu saja Bu, yang saya Ya. sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya kasih paling Kapasitas berapa? 32 Berapa kapal? ada satu. Oh, ini yang punya semua bantuan ya? Ya. Kalau gitu bikin perencanaan untuk pengukuran kembali, revisi kembali, renovasi kembali, supaya ada di bawah. Tapi biayanya harus dipikirkan juga, biayanya bagaimana dan berapa. Ya, diinventaris dulu berapa biayanya. Oke. Bu, yang pertama yang diingat ini, sampai sekarang ini banyak kapal yang belum pada ini karena akibat dari perubahan regulasi dari 05 ke 28 tentang OSS. Nah, masalahnya begitu. Selama ini OSS dan BSP tidak melakukan sosialisasi baik BSP maupun KKP, sehingga pada saat perubahan regulasi sampai sekarang ini kapal itu masih banyak belum ada izin. Kemarin saya menghubungi sudah ada 10 kapal. Permasalahannya ini kan regulasi juga itu, makanya disosialisasi oleh BTSP provinsi maupun BKP. Karena waktu kita tanya, cuma jawab saja, belajar sendiri aja. Sehingga kita ini kalau jadi kita tidak bagus, ini bisa depan karena kita ini belajar dari itu maupun itu. Saran Bapak apa? Nah, saran saya ini batas sosialisasi lebih baik BTSP maupun KKP. Karena ada satu izin yang sudah dicabut DLB-nya, itu kapalnya ada dibaca, itu tidak bisa lagi urus apa izin. Yang permasalahan kedua ini, karena BTP ini kita sudah bayar 1 tahun, pada saat izin disuruh bayar lagi. Kita mau, waktu kita disuruh bayar ada regulasinya, kalau bayar kita sudah bebas lagi, BTP ada regulasi. Kalau kita tanya arahan pusat yang sesuai dengan BP 85 itu kita sudah kenaikan selesai dalam 1 tahun. Ada baiknya dari SDKP provinsi buat pertemuan antara nelayan sama yang BPM yang tidak pusat. Saya menjelaskan kalau itu ada regulasinya, nelayan tidak perlu kedepan lagi. Karena kita sudah bayar 1 tahun, pada saat keluar sipil lagi harus bayar lagi. Semua nelayan bayar. Bentar, sabar, jawab dulu. Berarti untuk diketahui, PNBP yang Bapak Ibu bayar itu kepada pusat belum ada bagi hasil kepada provinsi, belum ada hitungannya. Jadi saat ini pembagiannya paling dalam program-program DAK, tapi tahun ini juga belum ada DAK ya. Oke. Yang kedua, perizinan bagaimana itu? Kenapa bisa kapal-kapal tidak ada perizinan? Perizinan untuk kita di daerah itu sudah dibebaskan.
untuk kapal-kapal daerah. Demikian pula halnya kapal-kapal pusat yang kapasitasnya di atas 30 GT, izin terkait dengan dokumen juga sudah dibebaskan. Nggak perlu izin. Nggak perlu izin, dokumen tetap ada, tapi biayanya telah dibebaskan. Iya, tapi izinnya ada nggak? Ada izin. Nggak pakai biaya. Nggak pakai biaya. Kalau sebelum penerapan pasca tangkap, dulu untuk satu kapal kelengkapan dokumennya itu kita nilai-nilai di atas 30 GT bisa menghabiskan sampai 80 juta. Izinnya estafet paralel, izinnya itu satu selesai, baru satu sampai selesai. Izin ending itu butuh waktu cukup lama, dan satu izin yang proses bisa jadi setelah izin berikut satu izin lagi masa berlaku habis. Akhirnya kemudian pemerintah mempertimbangkan seluruh proses perizinan dibebaskan dengan penerapan pasca tangkap PNBP tadi. Oh, jadi sekarang sudah tidak ada biaya mengurus izin tangkap, tapi kemudian ada PNBP. Dasar perhitungan PNBP berdasarkan hasil tangkap. Ya. Berapa? Kalau saat ini itu penetapannya 9.500 per kilogram dikalikan dengan 5% untuk PNBP-nya. Yang kami tawarkan ke pemerintah pusat bahwa oke, penerapan PNBP bisa diberlakukan, tetapi pendekatannya harus neto, jangan bruto. Kalau pendekatannya bruto, logikanya satu ekor ikan yang ditangkap oleh nelayan kita ikut dengan timbangan itu sudah kena pungutan. Bagaimana kemudian kalau nelayannya merugi? Jadi sekarang realisasi perhitungan PNBP itu contoh cakalang. Cakalang sekarang jual harga berapa per kilo? Anggaplah cakalang tuh jual 20.000 ya, contoh ya, cakalang jual 20.000, PNBP yang dibayarkan berapa? 9.500. Hampir 50%? 9.500 itu harga patokan. Harga patokan, jadi misalnya ikan itu kalau harganya fluktuatif. Anggaplah ini di harga 20.000 ini. Ya, tetap harga patokan kita 9.500. Kali 5%. Oh, jadi yang dibayar hanya 450 rupiah lah. Ya, 450 per kilo. per kilogram. Ya oke lah. Kan? PNBP itu semacam binatang celana. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tidak memandang dulu. Yang mana saya kasih contoh, orang yang jual kepala itu dengan 1 kilo ratusan ribu. Pungutan PNBP kecil, 0,5%. Kita bukan perusahaan, kita masyarakat kecil. Bahkan kami menerima kapal bantuan dari negara lewat DKP provinsi. Kenapa regulasi itu hadir? Yang mana mengurangi kita untuk bermasalah, bukan menambah beban. Saya kasih contoh, PNBP yang awalnya cuma 0,5%, yang mana izin kapalnya regulasinya belum PP 85 itu dari tahun 2014 sampai tahun 2022 atau 2021, kapal 30 GT itu bayar 35 juta sekian. Yang mana PNBP dapat lahir dari pusat sampai daerah, kasih manis sebelah, kasih bukti yang sebelah. Oke, apa saya katakan demikian? Bilang murah Pak, kalau Bapak terlalu lalu terhadap dinamika. Padahal orang yang punya pemahaman sudah kalkulasi memang. Kalau 5% kali 1 ton 400.000 sekian. Kalau kali banyak, otomatis banyak. Saya kasih contoh, 35 juta. Bahkan kapal kami sekarang ini dari tahun 2023 sampai sekarang ada yang 60 juta, ada yang 1 juta lebih. Kalau ini perbandingan ada 2 kali lipat, ada 3 kali lipat. Berarti lebih mahal. Bukan PP 85 datang ini dia membantu kita untuk mengurangi kita punya bayar sipil. Tapi tidak ibu, tidak sama. Atau saya berikut, kalau boleh nyangkut BBM tadi, BBM migas, kalau ada regulasi kayak begitu, jangan kasih hadir, minta maaf ya, ada kayak di sini. Jangan mereka yang ini. Kapan kita, mereka tahu, kita rasa, kita tahu, kita sampaikan. Apa yang ada di sini? Tidak ada di sini. Apa? Himpunan nelayan seluruh Indonesia. Himpunan nelayan seluruh Indonesia. Oh. Jadi kalau boleh, panggillah kita, walaupun satu kota, satu kabupaten, satu mewakili kita. Jangan regulasi lain kayak begitu jadinya. Yang mana saya contoh, tadi sudah disampaikan, kapal di atas 30 GT tidak bisa menikmati BBM dari subsidi. Timbul pertanyaan, coba itu kayak gitu. Kapal 29 GT, pemiliknya siapa? PT. Bukan perorangan. Mereka menikmati BBM dari subsidi. Malah pakai kaki kita, sebentar kita ambil mood BBM santai. Kita isi kasihan, sudah mahal, kucing-kucingan lagi. Demikian saya.
Lanjut. Bu, yang mau saya sampaikan ini terkait kita penyuluhan ini secara administrasi kita memfasilitasi semua pelaku utama atau nelayan di kabupaten kota, semua kabupaten kota, provinsi Maluku Barat, semuanya itu ada penyuluh. Jadi saya mau sarankan, bukan saran sih masukan Bu, mungkin itu kita belum mengenal, belum berikan atau memperjelas pekerjaan kami. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa kita mendampingi pelaku utama atau nelayan ini dalam segala aspek, yaitu salah satunya bantuan pemerintah, ada akses teknologi, ada bantuan akses informasi dan teknologi, terus pasar, terus perizinan, terus pendampingan kelompok yang berhubungan dengan penilaian. Terus yang saya untuk masukkan buat Ibu, mungkin ke depannya Bu, selama ini kan untuk bantuan sudah dari Desember sampai Februari ini, bantuan dari pemerintah kota khususnya Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan kalau bisa berkoordinasi dengan penyuluh, karena setiap kecamatan atau kelurahan itu ada penyuluh yang benar-benar kita setingkatnya dari kampung. Jadi kita maunya supaya kepala dinas. Oke, intinya koordinasi kan? Iya. Apalagi? Koordinasi. Selain koordinasi apa lagi? Ini Bu, permasalahan yang dikatakan bahwa jangan hanya kami atau di atas 30 detik, tapi di bawah. Intinya koordinasi semua. Iya. Oke. Terus salah satunya juga sarana pengelolaan itu pemasaran Bu, ibu-ibu yang menjual di pasar itu rata-rata punya bungkus dan bungkus itu murah Bu. Terus kalau bisa jangan hanya armada, tapi mesin juga Bu, atau TPS juga bisa mendukung untuk penetapan mereka Bu. Ibu penyuluh dari pusat ya? Iya. Oke, jadi pertama begini. Pertama, pelabuhan ini tidak bisa dikatakan industri dan hilirisasi karena bentuknya sangat berantakan dan tidak profesional. Jadi sekarang kita mau benerin supaya bentuknya bagus. Hadir di sini Bapak Kadis PU. Hadir di sini Kadis PU. Sudah lihat itu jalan jelek sekali, tolong diaspal. Ya. Yang kedua, Pak Resa bikin master plan-nya, bahas dengan teknis Kementerian KKP, mereka punya, atau dengan PPN ya, mereka punya tenaga ahli enggak untuk membangun master plan ini dibikin lebih bagus ya. Saya sudah diskusi dengan para pengelola cold storage dan pabrik es, tapi ini diskusi kembali lagi, Pak Kadis, Pak Sekretaris dan Pak Resa duduk bersama dengan koperasi dan nelayan. Info yang saya dapat per hari ini adalah kita cuma punya satu pabrik es 10 ton dan itu kurang, butuh 20 ton dan itu kurang. Kita butuh satu lagi pabrik es dengan kapasitas 20 ton lagi. Dan itu bisa saya bangun. Tapi pastikan hanya itu saja yang kita kurang atau kita butuh lagi biar final. Kemudian yang kedua, kita punya dari Pemprov itu kita punya 2 fasilitas cold storage dan ABF. Yang kita baru renovasi itu sudah ada 2 ABF masing-masing 4 ton. Dan cold storage 100 ton. Hanya saja koperasi yang mengelolanya itu tidak maksimal di masa lalu. Alasannya karena mesinnya rusak. Sekarang kan mesinnya baru. Jadi duduk bersama dengan koperasi, saya kasih kesempatan 6 bulan. Pertama, dia harus beli tunai kepada nelayan. Mampu tidak? Kedua, dia harus ada target tertentu, mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, maka setelah 6 bulan kita akan review pengelola baru. Setuju tidak? Ya. Dan yang kedua, kita perlu, ini berdasarkan hasil survei saya, infonya kita masih butuh satu lagi, kita masih butuh 2 ABF lagi masing-masing 4 ton dengan cold storage 100 ton. Karena katanya ketika puncak, ketika lagi rame, itu kapal bisa antri sampai 1 minggu hanya untuk bongkar. Benar tidak? Ya. Tetapi ini semua bisa terjadi hanya dengan 2 catatan, yaitu satu, itu warung atau rumah yang ada di tengah-tengah yang tadi kata Bapak itu dirayu untuk dia mau jual. Kalau dia tidak mau jual itu, kita tidak punya lahan untuk bangun ABF, pabrik es baru, ABF 2 baru, dan cold storage baru. Opsi kedua, kalau dia sampai tidak mau jual, maka dengan disayangkan ruko ini harus dibongkar. Cuman kan sayang ya. Atau Pak Resa bahas dengan
mereka di sana, tenaga teknisnya, kira-kira apa lagi yang bisa dibongkar untuk bisa dibangun. Paling gampang adalah jika bulan ini, minggu ini yang itu mau jual, maka tahun ini pun saya bisa bangun satu pabrik es 20 ton, 2 ABF 4 ton masing-masing, dan Cold-Storage 100 ton. Jadi coba itu rembukan bersama lalu rayu dia untuk jual. Setuju? Jadi pertama kita kurangi kalau boleh maksimum di puncak tidak ada antrian untuk bongkar, karena itu mempengaruhi biaya Bapak Ibu nelayan. Kedua, bahas kuota, bagaimana kita naikin kuota untuk BBM subsidi. Dan yang ketiga, rekap semua kapal pemberian Pemprov yang di atas 30 GT. Kalau kita turunkan menjadi 29 GT, berapa biaya masing-masing, siapa yang mau bayar biayanya, mau bagi hasil atau bagaimana, secara aturan BPK dan lain-lain itu bagaimana. Dan kemudian semua masukan yang berhubungan dengan BNBP dirumuskan, meeting dengan perwakilan KKP yang ada di sini, dan nanti saya akan komunikasi dengan Pak Menteri, putuskan waktu duduk di sini dengan PTSP, perwakilan KKP dan dari perikanan untuk membantu semua izin-izin kapal, dan dilakukan rutin antara mau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, terserah. Jadi yang saya janjikan ini bisa terjadi jika yang punya tanah itu dia mau berbesar hati untuk menjual. Kita sudah appraisal, harga sudah kita tawarkan, tinggal yang bersangkutan mau atau tidak. Kompensasinya jika pindah, saya akan bantu bangunkan kembali di tanah yang baru mereka. Ya, oke. Ibu mengatakan gimana saja, nelayan ini kalau bicara, jadi dia bilang kalau nelayan pulang mahal sampai 500 ribu, 500 kilo, kalau boleh ibu jual saya gratis. Apa? Nggak usah kena PNBP. Karena 500 kilo itu jelas sudah, tapi mungkin tetap bayar penyegaran. Dan kalau kolega kan menjelaskan kita kan menjelaskan nelayan. Gimana 500 ribu kan jelas rugi. Mana nelayan masih banyak tuh pemerintah. Gimana kapan nelayan itu masih jalan? Kenapa? Karena ini nelayan kan tanggung jawab bertani untuk ini. Tapi kadang bayar banyak itu banyak. Dulu nelayan sejahtera, sekarang nelayan ditanya. Semua ini banyak semua. Tapi nelayan bertanggung jawab lagi. Tahu kan begini? Karena ini bayar semua. Jadi kalau ibu boleh usahakan saya di bawah 400 ribu, terus saya itu 5% itu bayar orang nelayan karena itu tetap bayar. Setuju, saya sangat setuju dengan logika Ibu bahwa tugas dari pemerintah adalah mensejahterakan nelayan. Gini, Pak Reza dan sekretaris, kumpul semua nelayan ini yang ada di Dupa-Dupa, lihat dong punya catatan laporan keuangan. 1 tahun itu 3 tahun terakhir lah, 2023 tahun terakhir, omsetnya itu berapa ton, berapa rupiah, buang BBM berapa, buang umpan berapa, buang es berapa, buang PNBP berapa, dorang bisa bersih berapa. Dari hasil hitungan itu baru kita bisa diskusi dengan kementerian bahwa mau bilang sengsara rugi kan nggak bisa bilang, harus lihat angka ya. Minimal perwakilan dari berapa ada kapal di sini, kapal 30 GT ada berapa? 48 ya, minimal semua ya. Makasih Pak Haji. Masyarakat itu ada dokumen itu kalau Oke. Ibu untuk foto. Ayo. Halo. Kita punya ibu. Oh iya Pak. Oke. Ya, kapan mulai? Batang dua minta foto. Ini batang 2 apa? Melau. Oh iya, itu batang 2 saya sudah komunikasi sama Pak Sekda, mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun Oke. oleh kementerian. Oke. Sudah. Satu katanya di kafe yang apa gitu itu. Batang 2 tuh suka 1,5 GT kan 3 GT nelayannya? 3 GT kemarin baru 1. 3 GT ya? Sudah dua ya. Sama, ini kur dulu, kalau ini kur, sana juga kur. Jadi kita cuma kasih body, mesin kur. 3 GT itu berarti 20 PK atau 15 PK? Oke, makasih.